Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehana Zakia Zulfian, NIM 19060818, mata kuliah Ekonomi Politik. Saya akan membahas mengenai bab 5, yaitu Ekonomi Politik Radikal, Strukturalisme, dan Dependensia. Yang pertama, masalah keterbelakangan dan ketergantungan di dunia ketiga. Pemikiran-pemikiran yang bercorak liberalisme kembali berjaya. Sebagai dampak dari ajaran liberalisme tersebut, kita menyaksikan perkembangan ekspansi kapitalisme makin mendunia. Bagi kebanyakan orang, khususnya penganut aliran utama, pembangunan kapitalisme sinonim bagi kebanyakan orang, khususnya penganut aliran utama. Pembangunan kapitalisme sinonim dengan perkembangan industrial, ekonomi, dan struktur sosial yang semakin kompleks di seluruh pelosok dunia. Kalau ada negara saat ini masih terbelakang, pakar-pakar ekonomi aliran utama berpendapat bahwa masalah ini bisa diatasi dengan pertumbuhan kapitalisme lebih jauh. Adapun tugas dari pembangunan ekonomi menurut neoklasik adalah untuk menggariskan jalur pertumbuhan bagi negara tersebut yang berkurang berkembang. Akan tetapi pandangan dari aliran kiri tidak demikian. Jika teoritikus borjuis bermaksud mendukung kapitalisme menjadi tingkat kisah tentang kemenangan dan kemajuan teoritikus radikal melihat adanya dominasi dan eksploitasi dalam modal imperialisme dan kolonialisme di satu sisi dan perjuangan untuk kemerdekaan sisi lainnya. Pakar-pakar aliran radikal semuanya menolak pandangan liberalisme ortodoks yang menurut mereka secara teoritis keliru, secara politik tidak lengkap. Walaupun dalam analisisnya kaum radikal menerima eksistensi dari sebuah sistem kapitalisme global, mereka memiliki pandangan yang berbeda dalam memahami dinamika dasar dari sistem ini, dan cara yang juga berbeda dalam menjelaskan hubungan antar negara yang lebih maju dengan yang kurang mampu dalam sistem kapitalisme dunia. Dari latar belakang sejarah, negara-negara Amerika Latin yang tidak begitu berbeda dengan negara Amerika Serikat, sebab keduanya merupakan koloni dari negara Eropa Barat. Bedanya, kalau Amerika Serikat lebih mendominasi oleh Inggris serta Perancis, Italia, Jerman, negara-negara Amerika Latin lebih mendominasi oleh bangsa-bangsa Spanyol dan Portugis. Persepsi awal tentang keterbelakangan yang dialami negara-negara Amerika Latin ini disebabkan oleh faktor kelemahan sendiri, seperti watak kemalasan, kesedihan, dan keangkuhan. Selanjutnya, kecenderungan dari yang semula menyalahkan diri sendiri berubah menjadi mencari penyebab dari faktor luar eksternal. Kebetulan mereka menemukan kambing hitam bahwa keterbelakangan negara-negara Amerika Latin ialah karena sudah sejak lama dieksploitasi oleh negara-negara industri maju, terutama Amerika Serikat. Untuk mencari faktor-faktor yang penyebab keterbelakangan perekonomian di negara-negara Amerika Latin, sesudah Perang Dunia Kedua, Komisi Ekonomi PBB Amerika Latin, disingkat dengan EXLA, melakukan serangkaian penelitian. Penelitian ini dipimpin oleh seorang ahli ekonomi dari Argentina, Raul Prebisch. Dari kajian tersebut terungkap bahwa perkembangan dari Amerika Latin yang sejak abad ke-19 telah mengekspor produk-produk primer berupa bahan baku dan makanan ke negara-negara maju, ternyata memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan perkembangan yang terjadi di Barat. Dari segi trends of trade, Prebisch melihat adanya hubungan yang tidak menguntungkan bagi negara-negara sedang berkembang untuk bekerja sama dengan negara maju. Adanya hubungan perdagangan yang tidak imbang ini dapat dilihat dari kenyataan bahwa komoditas yang dipasarkan di negara-negara berkembang adalah hasil bumi, hasil hutan, produk-produk industri yang memperkerjakan buruh secara murah. Semua produk diproduksi negara-negara berkembang tersebut umumnya mempunyai nilai jual yang rendah. Di sisi lain, komoditas-komoditas yang diimpor negara-negara berkembang dari negara-negara maju mencakup produk teknologi, know-how, manajemen, keterampilan, dan barang-barang konsumsi. Menurut teori ekonomi konvensional klasik merupakan neoklasik, tiap negara khusus harus fokus menghasilkan barang-barang dan biaya produksi lebih rendah yang jika dihasilkan dalam negeri dan mengekspor surplus produksi ke luar negeri. Sebaliknya, mengimpor produk-produk yang harganya lebih rendah dari jika diimpor daripada diproduksi dalam negeri. Untuk mengatasi ketidakseimbangan dalam nilai tukar pandangan tersebut, EXLA merekomendasikan negara-negara dunia ketiga untuk meningkatkan kebijakan ekspor bahan baku dan bahan mentah, beralih ke strategi industrial substitusi impor. Rekomendasi lainnya adalah menghilangkan hambatan-hambatan struktural dalam negeri, seperti dominasi politik oleh kelompok elit oligarki dan sistem kepemilikan tanah yang hanya menguntungkan pemilik tanah ukuran besar.
yang menjadi penyebab keterbelakangan di negara-negara miskin Amerika Latin. Fred menawarkan agenda untuk memutuskan hubungan dengan negara-negara maju yang menuntut dilakukannya restrukturisasi internasional agar terbentuk suatu tatanan ekonomi dunia yang lebih adil. Lebih lanjut, menurut Fred, daripada bekerja sama dengan negara-negara maju, lebih baik melakukan kerjasama antar sesama negara berkembang. Perbedaan alternatif yang ditawarkan integrasi ekonomi regional, membuka pasar bersama di antara sesama negara berkembang, dan kalau perlu menerapkan tarif impor tinggi bagi produk-produk yang berasal dari negara maju. Yang kedua, munculnya aliran ekonomi politik radikal. Dampak dari hasil penelitian Ecklar yang dipimpin oleh Fred pada tahun 80-an, muncul berbagai kritik terhadap teori-teori dan konsep yang berasal dari Barat. Kritik terhadap teori dari Barat tersebut paling terasa di Amerika Latin. Kritik-kritik tersebut kemudian menghasilkan sebuah paradigma baru, ekonomi politik radikal, yang mencakup berbagai pendekatan termasuk pendekatan ekonomi politik strukturalisme dan pendekatan ketergantungan atau lebih dikenal dengan pendekatan dependensia. Berbeda dengan teori Barat yang lebih fokus pada isu-isu perkembangan atau pembangunan, kelompok radikal Amerika Latin mempermasalahkan justru sebaliknya, yaitu keterbelakangan, dan yang dibahas sebagai faktor menyebabkan terjadinya keterbelakangan dan ketergantungan yang dialami oleh negara-negara dunia ketiga, terutama negara Amerika Latin. Ekonomi politik radikal sebenarnya sangat bervariasi, tetapi secara sederhana dibedakan atas kelompok strukturalis dan aliran dependensia. Pendukung kedua aliran ini sangat banyak. Menurut tokoh utama strukturalis Indonesia, Stuart Arif, tokoh-tokoh strukturalis dari dunia ketiga antara lain Andre Gunderfrat, Samir Amin, Tendeno dos Santos, Herdano de Soto, dan lain-lain. Sedangkan menurut Edi Swasno, tokoh-tokoh strukturalis Barat di antara lain Hans Singer, Paul Bram, Paul M. Swayze, dan bahkan Swasono. Menurut Riccio Simon, ada dua kelompok pendukung aliran dependensia. Yang pertama aliran Marxis dan Neo-Marxis, yang kedua aliran Neo-Marxis. Aliran pertama didukung oleh Paul Bram. Dalam analisisnya, kelompok pertama tersebut memanfaatkan perspektif perjuangan kelas internasional antara para pemilik modal dan kaum buruh untuk memperbaiki nasib dan kedudukan mereka. Kelompok Teltrat dunia perlu mengambil inisiatif untuk mengembangkan kekuasaan golongan kelas pemerintah hanya menjadi alat dari pusat metropolitan. Resepnya pembangunan periferi harus dilakukan melalui periferi. Pandangan kelompok aliran Marxis dan Neo-Marxis sebagaimana dijelaskan di atas menarik perhatian para politikus radikal di antara negara-negara berkembang yang ingin melakukan pembaruan dengan memanfaatkan petani untuk melancarkan revolusi. Kelompok kedua teori dependensia adalah aliran Neo-Marxis yang diwakili oleh kelompok tokoh-tokoh seperti Laszlo Fudato, Helio Jaguaribe. Dengan cara pandangan seperti dijelaskan di atas, kelompok Neo-Marxis lebih melihat masalah pembangunan dari segi nasional atau wilayah, atau perlu diperhatikan adalah bangsa atau rakyat yang terhimpun dalam satu wilayah, yang dalam hal ini wilayah Amerika Latin, untuk melaksanakan pembangunan di negara atau wilayah internal yang perlu menentukan sikap terhadap bangsa atau wilayah lain. Ekonomi politik pendekatan strukturalisme. Hubungan perdagangan internasional yang sangat kencang antar negara dunia ketiga dengan negara industri maju pada gilirannya melahirkan ketergantungan di negara-negara berkembang pada negara-negara maju. Munculnya banyak kritikan terhadap perdagangan bebas sistem kapitalis. Kelompok pertama yang sangat gencar melakukan kritik terhadap ekonomi pasar bebas adalah kelompok yang disebut dengan aliran strukturalis. Aliran ini muncul untuk merespons gagasan Ecklar sebagai mengenai sebab-sebab keterbelakangan di Amerika Latin. Rekomendasi Ecklar untuk menghilangkan hambatan-hambatan struktural dalam negeri di negara-negara terbelakang di Amerika Latin. Aliran strukturalis banyak mempengaruhi berbagai tafsiran historis tentang masalah-masalah dan rintangan-rintangan yang dihadapi oleh negara-negara Amerika Latin sebagai berikut. Yang pertama, struktur perdagangan luar negeri negara Amerika Latin yang hanya berperan sebagai pengekspor komoditas primer dan bentuk bahan mentah ke negara industri. Yang kedua, stagnasi yang sejak lama dialami oleh sektor pertanian yang disebabkan oleh struktur pemilihan dan penguasaan tanah serta perilaku non-ekonomis dan oligarki tuan tanah yang memiliki lahan luas untuk gengsi sosial, untuk melindungi diri dari bahaya inflasi dan mengusahakan lahan-lahan pertanian yang amat luas dan dengan teknologi yang bersifat regresif. Yang ketiga, distribusi pendapatan yang amat timpang serta
konsentrasi kekayaan dan kekuasaan politik pada segolongan elit yang menghambat mobilitas sosial, memperlemah intensif kegiatan ekonomi lebih produktif, mengakibatkan pola konsumsi berlebihan sehingga tidak mendorong pembentukan modal neto. Dalam analisisnya, pengikut aliran strukturalis berusaha mengungkapkan sekaligus mengusut ketimpangan struktural yang diakibatkan pemusatan penguasaan kepemilikan aset ekonomi serta ketimpangan distribusi pendapatan, produksi, dan kesempatan hak ekonomi. Kaum strukturalis pada umumnya menolak mekanisme pasar karena mereka menilai mekanisme pasar bebas tersebut secara inheren cenderung menimbulkan ketidakadilan sosial ekonomi. Selain menolak teori pasar bebas, juga menolak teori invisible hand. Kaum strukturalis prinsip kepentingan pribadi dengan perilaku homo economicus hanya melahirkan anak homo homini lupus. Wasona memperingatkan bahwa jika asumsi-asumsi neoklasik diterapkan, maka apa yang disebut dengan invisible hand oleh Adam Smith bisa menjadi imperfect hand atau bahkan the dirty hand. Bagi kaum strukturalis, ekonomi pasar bebas dunia lebih banyak menimbulkan kemiskinan daripada kemakmuran. Peningkatan angka pengangguran daripada penciptaan lapangan kerja menimbulkan ketimpangan dibandingkan dengan pemerataan, mengakibatkan ketidakpastian daripada stabilitas, mengakibatkan kerusakan budaya ketimbang kemajuan. Singkatnya, ekonomi pasar bebas telah banyak menimbulkan penderitaan, kesedihan, dan kekecewaan. Kaum strukturalis banyak mengejek ekonomi pasar bebas neoklasik dan neoliberalisme serta globalisasi kapital, produksi, dan perdagangan. Sayangnya mereka belum mampu menyusun silabus dan materi secara rapi untuk diajarkan ke kelas seperti yang dikembangkan oleh pakar-pakar ekonomi neoklasik. Yang ini menyebabkan pandangan mereka kurang diperhatikan dan makin lama makin diabaikan. Selanjutnya, ekonomi politik pendekatan dependensia. Ekonomi politik pendekatan dependensia. Ketergantungan pada suatu komoditas ekspor ternyata sukar diubah. Begitu juga kebutuhan terhadap barang-barang impor ternyata tidak berkurang. Untuk mencari penyebab keterbelakangan yang sukar dihilangkan ini, selain pendekatan dari aliran strukturalis, juga muncul pendekatan dependensia atau dependensi approach. Teori dependensi didefinisikan melawan posisi teori-teori neoklasik dengan melihat dunia sebagai sebuah sistem. Dalam analisisnya, pakar-pakar aliran dependensia menganggap bahwa perekonomian semua negara dapat diurut mulai dari paling terbelakang hingga paling maju, bahwa pembangunan dianggap sebagai sebuah proses unilinear. Tokoh pertama yaitu Paul Bram. Bagi Bram, pembangunan kapitalis berkesinambungan adalah usaha terjadi di negara-negara dunia ketiga. Pandangan ini didasarkan pada hasil pengamatannya bahwa kapitalisme masuk ke negara terbelakang bukan melalui pertumbuhan persaingan perusahaan kecil, melainkan melalui transfer bisnis monopolistik maju dari luar. Dengan demikian, pembangunan kapitalis di negara-negara miskin tidak disertai dengan kebangkitan kelas menengah dan hilangnya dominasi tuan tanah terhadap masyarakat, melainkan serta pemberian fasilitas pada sedikit perusahaan monopolistik dan aristokrasi agraria yang berkuasa secara sosial dan politik. Brand melihat tidak adanya kompetensi untuk meningkatkan output di antara perusahaan dan juga tidak ada akumulasi surplus sosial di tangan wira swasta yang dalam sistem kompetitif dipaksa untuk melakukan reinvestasi demi ekspansi dan modernisasi bisnis mereka. Brand mengakui bahwa investasi dilakukan oleh perusahaan-perusahaan multinasional di negara-negara maju di negara terbelakang suatu sisi dapat meningkatkan pendapatan nasional negara-negara dunia ketiga. Dari hasil penelitiannya, Brand mencatat bahwa keuntungan yang dihasilkan oleh investasi MNCS melalui eksploitasi sumber daya di negara-negara miskin tidak dinikmati secara merata. Tegasnya, keuntungan ini lebih banyak dinikmati oleh segelintir masyarakat saja. Brand menyimpulkan bahwa kapitalisme telah gagal memperbaiki kesejahteraan masyarakat miskin, tetapi sebaliknya sangat berhasil mengintroduksi semua ketimpangan ekonomi dan sosial yang melekat dalam sistem kapitalis. Tokoh kedua, Ander Gunden Frank. Mendukung pendekatan dependensia lainnya adalah Ander Gunden Frank. Dalam pandangan Frank, teoritikus neoklasik dan Marxis ortodok memiliki pendapatan yang sama tentang tesis bahwa kapitalisme adalah tahap yang normal dan perlu dalam pembangunan. Bedanya, kalau kaum neoklasik berpendapat bahwa kapitalisme adalah bentuk akhir dari tahapan pembangunan, kaum Marxis menganggap kapitalisme adalah tahapan antara yang harus dilakukan sebelum masuk ke tahap selanjutnya, yaitu tahap sosialisme dan tahap komunisme. Teori dependensi yang sesuai namanya berusaha menjelaskan tentang ketergantungan dalam hubungan ketergantungan antara dua pihak terlibat, yaitu pihak dominan yang bergantung dan yang bergantung. Menurut Frank, hubungan ketergantungan umumnya
adalah hubungan metropolis satelit dalam satu sistem kapitalis dunia, khususnya dicirikan oleh sifat monopolistik dan ekstraktif. Metropis memiliki kontrol monopolistik atas hubungan ekonomi dan pandangan di negara-negara satelit. Dominasi monopolistik dalam suatu negara pasar jelas merupakan suatu posisi kekuasaan. Posisi kekuasaan ini memungkinkan negara-negara metropolis menguruk surplus ekonomi di negara-negara satelit. Adanya hubungan ketergantungan yang sifatnya asimetris ditunjukkan oleh hubungan antar pihak-pihak yang tidak seimbang, disebabkan karena pembangunan daerah satelit tergantung pada pembangunan metropolis. Hubungan yang timpang tidak imbang disebabkan karena negara-negara metropolis memiliki kekuasaan atas jalan pembangunan di daerah-daerah satelit. Frank mencatat bahwa hubungan ketergantungan ada pihak-pihak atau kelas-kelas dalam masyarakat di negara-negara satelit memperoleh keuntungan, yaitu kelas pengusaha lokal dan tuan tanah. Pengusaha nasional ini disebut dengan kaum borjuis. Di Amerika Latin lebih populer disebut dengan comprador. Namun kelas-kelas ini bukan muncul di bawah, melainkan kaki tangan sistem kapitalis dunia melakukan eksploitasi terhadap daerah-daerah atau sektor yang sekarang semakin terbelakang. Proses industrialisasi modern, muncul sektor modern negara satelit. Sayangnya, perkembangan sektor modern di negara satelit tidak dikuasai oleh comprador. Ini tidak bisa dilakukan secara mandiri. Teori trickle-down effect dari suatu keputusan investasi tampaknya tidak berlaku di negara-negara satelit. Yang jelas, manfaat yang diterima antar negara metropolis dengan negara satelit sangat timpang. Investasi asing memungkinkan negara metropolis maju menguruk sebagian besar sumber daya dan potensi ekonomi di negara-negara satelit. Implikasi dari pandangan Frank tentang hubungan ketergantungan antara metropolis maju dengan negara-negara satelit yang terbelakang ini ialah tidak adanya sebuah jalan tunggal pembangunan yang dapat diikuti semua negara. Kenyataannya, adanya perbatasan antara negara-negara lebih maju dengan yang lebih terbelakang yang minimal sudah menunjukkan bahwa sekurang-kurangnya ada dua jalur pembangunan. Samir Amin berbeda dengan negara maju di pusat dengan kelompok negara miskin daerah pinggiran atau periferi. Menurut Amin, dominasi kelompok dunia oleh negara-negara pusat berikut rekayasa eksploitasi yang mereka lakukan telah menjadikan negara-negara periferi semakin tergantung pada pusat. Samir Amin mengombinasikan sistem kapitalis dunia, akumulasi moda produksi, dan internasionalisasi kapital dengan teori pertukaran yang tidak imbang. Hasil dari ramuan ketiga unsur tersebut ialah sebuah teori pembangunan di mana pusat dan periferi saling beroposisi di dalam sebuah formasi sosial kapitalis dunia. Hubungan antara pusat dengan periferi ini meningkatkan pembangunan kapitalis di negara inti dan memblokir pembangunan di daerah periferi. Selanjutnya, tokoh Teónio dos Santos. Tentang ketergantungan di negara-negara berkembang juga diramaikan oleh Teónio dos Santos. Dos Santos mendefinisikan ketergantungan sebagai satu situasi di mana perekonomian sekelompok negara dikondisikan oleh pembangunan dan ekspansi dari kelompok negara lain. Hubungan antara dua atau lebih ekonomi dan sistem perdagangan dunia menjadi suatu hubungan independen jika beberapa negara dapat berkembang lewat self-impulsion, sementara negara lain yang berada dalam posisi ketergantungan hanya dapat berkembang sebagai suatu refleksi dari negara dominan yang bisa membawa dampak positif dan negatif terhadap pembangunan selanjutnya. Teónio dos Santos mengembangkan argumentasi Andre Gunder Frank untuk mengatakan bahwa titik berat proses ketergantungan tidak hanya merupakan faktor eksternal, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor internal. Faktor internal di negara-negara dunia ketiga sedikit banyak berperan dalam mengukuhkan pola ketergantungan tersebut. Faktor internal tersebut antara lain diawali oleh ketergantungan perdagangan pada masa penjajahan hingga ketergantungan industri dan finansial pada era pasca kemerdekaan. Hubungan dengan hal ini, Dos Santos mengklasifikasikan tiga jenis ketergantungan. Yang pertama, ketergantungan kolonial. Yang kedua, ketergantungan industrial finansial. Yang ketiga, ketergantungan teknologi industri. Selanjutnya, pembangunan di negara industri baru. Teori independensia tersebut sebagai tuntutan dari ajaran Marx. Bedanya kalau Marx melihat adanya pertentangan di antara kelas kapitalis dengan kaum buruh, pendekatan dependensia melihat adanya pertentangan di dalam konteks internasional yang oleh Frank di antara kelompok-kelompok negara metropolis maju dan negara-negara satelit terbelakang. Oleh itu, Samir Amin antara pusat dengan periferi selain melihat adanya pertentangan dalam kelompok internasional. Pakar-pakar pendekatan independensia juga melihat adanya konflik antar kelas di masyarakat bawah.
dengan elit komprador yang mengambil keuntungan dan kesempatan dari perubahan orientasi sosial dari tradisi modern, dari tradisional ke modern sambil mengeksploitasi masyarakat kelas rendah. Teori dependensi atau ketergantungan berhasil mengungkapkan berbagai aspek penyebab keterbelakangan di negara-negara dunia ketiga, khususnya negara Amerika Latin, termasuk bahwa dampak kebijakan imperialisme terhadap daerah periferi yang pernah dijajah. Kesimpulan mereka bahwa dimasukkan daerah-daerah periferi secara paksa dalam suatu sistem ekonomi kapitalis dunia sebagai penyebab keterbelakangan dan tidak berkembangnya negara-negara berkesejahan tersebut dilakukan karena banyak pihak. Begitu juga implikasi yang terkait dengan kesimpulan atas bahwa kesulitan yang dihadapi negara berkembang terutama disebabkan oleh struktur reproduksi yang tergantung pada negara-negara lain sulit diterima. Teori ketergantungan lebih sering menimpakan kesalahan pada kolonialisme sebagai penyebab kurang berkembangnya pembangunan di negara-negara dunia ketiga, tetapi tidak memperhatikan faktor intern seperti struktur sosial, budaya, dan pola perilaku masyarakat prakolonial. Ekonomi aliran utama melihat adanya tesis ketergantungan melalui menitik beratkan keterbelakangan yang dialami oleh negara miskin di Amerika Latin sebagai akibat interaksi negara miskin tersebut dengan negara maju. Ada dua strategi yang dapat dilakukan untuk memacu industrialisasi, yaitu strategi substitusi impor dan strategi promosi ekspor. Strategi substitusi impor lebih bersifat inward looking, yang lebih menekan pada pengembangan industri yang berorientasi pada pasar domestik yang membuat barang-barang yang menggantikan impor. Di sisi lain, strategi promotion ekspor lebih bersifat onward looking, lebih berorientasi pada pasar internasional dalam usaha pengembangan industri dalam negeri. Pada awalnya, strategi industrialisasi yang umumnya ditempuh oleh negara Amerika Latin adalah pengembangan industri substitusi impor. Industrialisasi dengan strategi substitusi impor adalah sumber utama pertumbuhan ekonomi di negara-negara tersebut. Dengan strategi substitusi impor, kebutuhan untuk mengembangkan industri dalam negeri dilakukan oleh memberikan substitusi pada perusahaan-perusahaan domestik dan membatasi kuota impor negara, seperti dilakukan oleh negara berkembang Amerika Latin dengan negara berkembang di Asia pada awalnya juga menerapkan strategi substitusi impor. Strategi hanya memiliki banyak kelemahan. Salah satu di antaranya adalah proteksi yang berlebihan membuat pengusaha manja. Akibatnya, level industri tidak pernah dewasa, selalu meminta pertolongan dan fasilitas. Kelemahan lainnya adalah alokasi sumber daya yang tidak efisien, daya saing jadi lemah, ekonomi berbiaya tinggi, serta penggunaan teknologi padat modal skala besar menyebabkan tingginya angka pengangguran dan matinya perusahaan-perusahaan skala kecil dan menengah. Karena strategi substitusi impor banyak kelemahan, sebagian negara berkembang beralih ke strategi promosi ekspor. Kunci keberhasilan negara-negara industri baru di Asia Timur adalah pengembangan ekspor dilakukan dengan mengoptimalkan keunggulan dalam tatanan ekonomi yang semakin kompetitif dalam negara memegang peranan dalam merumuskan dan mengimplikasikan kebijakan. Dengan menerapkan strategi promosi ekspor, negara-negara Asia Timur yang oleh Jepang diikuti dengan 4 macam Asia yang juga mulanya merupakan negara-negara agraris berhasil naik kelas menjadi negara industri baru. Selain beralih dari strategi substitusi impor, strategi promosi ekspor, salah satu kunci keberhasilan Jepang ialah peran pemerintah dalam ekonomi. Model kerjasama pemerintah dengan swasta ini ditiru oleh negara Asia lain. Kalau Jepang, pemerintah mempromosikan industri dan memfasilitasi pengusaha untuk bersaing di pasar global. Terlihat di kerjasama MITI dengan Keiretsu. Di Korea, pemerintah bekerjasama dengan Chaebol, dan di Malaysia ada Malacca Industrial Trade Center. Sesuai teori pembangunan negara umumnya digunakan oleh NNCS, negara tidak harus anti pasar, melainkan justru menunggangi dan menyiasati pasar. Yang kedua, jadi konvergensi kapitalisme pasar dan kapitalisme negara. Dengan mengembangkan model-model pembangunan sesuai kondisi dan pengalaman masing-masing negara Asia Timur berhasil memacu perekonomian. Keberhasilan ini sekaligus menunjukkan bahwa tesis ketergantungan dan yang dikemandangi oleh negara Amerika Latin tidak berlaku di Asia Timur. Melihat kemajuan yang dialami oleh negara Asia Timur tersebut, pakar-pakar ekonomi aliran utama mendapat dukungan bahwa keterbelakangan di negara-negara miskin bukan disebabkan oleh hubungan tidak imbang antar negara-negara metropolis dengan satelit
atau antara pusat dengan periferi, melainkan disebabkan oleh buruknya manajemen negara-negara miskin itu sendiri, seperti terlalu besarnya campur tangan pemerintah dan perekonomian, merebaknya praktek korupsi, kolusi, nepotisme, serta kesalahan dalam mengalokasikan sumber daya. Teori dependensi cukup bagus dalam mengembangkan hubungan sebab akibat yang menjelaskan keterbelakangan negara-negara miskin dan ketergantungan mereka pada negara-negara kaya. Hanya saja mereka tidak mampu mencarikan jalan keluar dan solusi bagi masalah-masalah yang dihadapi. Yang ditawarkan adalah memutuskan hubungan dengan negara-negara maju, sebaliknya melakukan kerjasama antar sesama negara miskin. Yang menjadi pertanyaan, apakah saran tersebut memutuskan hubungan dengan negara maju dan melakukan kerjasama dengan sesama negara miskin akan mampu menaikkan posisi tawar-menawar negara berkembang? Karena paradigma pendekatan dependensi tidak mampu mengatasi masalah-masalah yang dihadapi, kian lama pendekatan dependensi makin pudar dan ditinggalkan. Sekian penjelasan saya mengenai bab 5. Lebih dan kurang saya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.